Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Mening selaku guru pengajar akuntansi pemerintah dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Adapun teman-teman, izinkanlah saya Ahmad Afandi Sadiawan selaku moderator akan memandu sesi fokus discussion grup pada siang hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pengertian kewajiban dan klasifikasi kewajiban yang akan dipaparkan oleh rekan dan rekanita Wiga, Mara, Udin, Renanda, Hilda, dan Alvito. Di sesi pertama akan disampaikan materi-materi yang akan disampaikan oleh rekanita Wiga, materi kedua akan disampaikan oleh rekanita Mara, materi ketiga akan disampaikan oleh rekan Udin, materi keempat akan disampaikan oleh rekanita Renanda, materi kelima akan disampaikan oleh rekanita Hilda, dan materi keenam akan disampaikan oleh rekan Vito. Di sesi selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari kelompok kami dan ditutup dengan yel-yel dari kelompok kami. Selamat siang semuanya. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pencatatan kewajiban. Yang pertama yaitu pengertian kewajiban. Sesuai dengan PSAP nomor 9, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik kewajiban adalah bahwa pemerintah masih memiliki kewajiban sampai dengan saat ini yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu klasifikasi kewajiban. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan pembayaran dalam waktu 12 bulan dan kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas entitas suatu laporan. Baik, tepuk tangan untuk rekan Liga. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh rekanita Mara. Untuk waktu dan tempat, saya silakan. Bagian lancar utang jangka panjang. Jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setengah tanggal pendapatan. 6. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar adalah biaya yang harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. 7. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga yang sesuai diatur dengan kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelapor. 8. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Jenis utang pemerintah harus dinilai pada original cash value. Jenis utang pemerintah harus dinilai pada perhitungan diskonto atas premium sebelum diamortisasi. Tepuk tangan untuk rekanita Mara. Kita lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan Udin. Waktu dan tempat, saya silakan. Selanjutnya yaitu pencatatan ekuitas. Dalam pencatatan ekuitas, yang pertama ada laporan perubahan ekuitas. Sesuai standar akuntansi pemerintah nomor 9, ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.
Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah atau dikurangi oleh surplus atau defisit. Pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas antara lain yaitu ekuitas awal, yaitu ekuitas yang berasal dari akhir tahun sebelumnya yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas tahun sebelumnya. Surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan atau tahun berjalan. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi kesalahan mendasar. Lalu yang terakhir, ekuitas akhir diperoleh dari hasil pengumpulan antara ekuitas awal ditambah surplus atau defisit laporan operasional periode berjalan dan koreksi kesalahan. Yang kedua yaitu ekuitas saldo anggaran lebih. Ekuitas saldo anggaran lebih digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih, surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening ukuran PPK. Baik, tepuk tangan untuk rekan Udin. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh rekan kita Renanda. Waktu dan tempat saya silakan. Saya akan melanjutkan materi tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan LRA. Yang pertama, pengaturan pendapatan LRA dibagi beberapa jenis, yaitu diterima rekening kas umum daerah, diterima oleh SKPD, dan diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Yang kedua, pengakuan pendapatan LRA. Yang pertama, akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Yang kedua, pendapatan LRA menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke dalam kas dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto. Yang ketiga, dalam besaran pengurangan pendapatan LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dan tidak dapat dianggarkan karena proses belum selesai. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerima pendapatan lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah. Kemudian pengakuan dan pengukuran pendapatan LO. Pengakuan pendapatan LO ada timbul hak atas pendapatan dan pendapatan realisasi. Pengakuan pendapatan LO pada PPKD, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, PAD melalui ketetapan, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda retribusi. PAD tanpa ketetapan. Penerima jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, pendapatan penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Sekian materi dari Tangan untuk rekan kita Renanda. Dilanjutkan pemaparan materi yang kelima yang akan disampaikan oleh rekan kita Yuda. Waktu dan tempat saya silakan. Selanjutnya, PAD dari hasil eksekusi jaminan. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. B. Pendapatan transfer. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. D. Pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, surplus dari kegiatan non-operasional lainnya.
2. Pengakuan pendapatan LO pada SKPD. Alternatif pengakuan pendapatan dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Alternatif 1, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. 2. Alternatif 2, yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. 3. Alternatif 3, yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode berjalan. Tangan untuk rekanita Hilda. Kita lanjutkan ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh rekan Vito. Waktu dan tempat saya silahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengukuran pendapatan LO. Pada pengukuran pendapatan LO non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Yang kedua yaitu pendapatan LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya actual price yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. 3. Pengakuan dan pengukuran belanja. A. Pengukuran belanja. Belanja diukur pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas atau daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. 4. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan. A. Pengakuan pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah. 2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. B. Pengukuran pembiayaan. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. 2. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. 5. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. A. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan pada saat kewajiban timbul. B. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pada pemerintah. Tepuk tangan untuk rekan Vito. Untuk kesimpulan materi kali ini tentang catatan keuangan pemerintahan daerah, bab yang E, pencatatan kewajiban. Yang pertama adalah pengertian kewajiban, klasifikasi kewajiban, penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada PSAP nomor 09 paragraf 35 sampai 55. F, catatan ekuitas. Laporan yang pertama, laporan perubahan ekuitas. 2. Ekuitas SAL. G, pengukuran pengakuan dan pengungkapan. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran LRA. A. Pengakuan pendapatan LRA. Pengukuran pendapatan LRA. 2. Pengakuan dan pengukuran pendapatan LO. A. Pengukuran pendapatan LO. B. Pengukuran pendapatan LO. Yang ketiga, pengukuran dan pengukuran belanja, pengakuan belanja, pengukuran belanja, pengakuan dan pengukuran pembiayaan. A. Pengakuan pembiayaan. B. Pengukuran pembiayaan. Dan yang terakhir adalah atau yang kelima adalah pengukuran dan pengakuan kewajiban. A. Pengakuan kewajiban. B. Pengukuran kewajiban. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk sesi yang terakhir yaitu penyampaian jeda dari kelompok kami. Untuk yang bertugas saya silahkan.
semua yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi fokus diskusi grup pada kali ini telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas dan terima kasih kepada audiens yang telah menyimak fokus grup diskusi pada kali ini. Boleh aplaus untuk kita semua. Akhirnya saya Ahmad Tafadi Sadiawan pamit undur diri. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.